Untung saja Sukma berhasil menggagalkan rencana Dani untuk melamar Saleha pada Pak Darmawan. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Saleha yang tayang pada hari Sabtu 31 Agustus 2024. Ayo loh, siapa nih udah gak sabar banget nonton kelanjutan sinetron Saleha? Tentunya yang sangat amat kita tunggu-tunggu adalah lancarnya lamaran yang dijalani oleh Nando dan Saleha di episode selanjutnya. Karena memang di episode sebelumnya kita melihat kalau Nando benar-benar tampak yakin nih guys untuk melamar Saleha karena dia nggak mau melihat Saleha direndahkan oleh orang lain. Apalagi Ibu Siska ya, yang benar-benar merendahkan Saleha, mengatakan Saleha janda, Saleha hanya mempermainkan orang lain saja, kemudian tega menyakiti hati wanita lain. Pokoknya banyaklah hal-hal yang buruk yang selalu dilontarkan oleh Siska terhadap Saleha. Apalagi sekarang melihat Nando yang ingin melamar Saleha itu tuh bikin hati dia tuh jadi semakin kacau, dia semakin marah, dan tentunya hal yang sangat amat ditunggu-tunggu sekarang oleh Siska ini hanyalah melihat kegagalan lamaran yang dijalani oleh Nando dan Saleha. Karena ya kesedihan dan penderitaan Saleha lah yang diinginkan oleh orang-orang jahat seperti Siska ini. Ya nggak Siska aja ya guys ya, Rianti dan Dita pun juga merasakan hal yang sama. Jadi mereka akan melakukan segala macam cara untuk melihat Saleha ini ya kalau bisa menderita juga seperti apa yang mereka rasakan. Gila ya, setelah apa yang selama ini mereka lakukan terhadap Saleha masih belum aja puas-puasnya nih melihat penderitaan Saleha, melihat Saleha yang selalu jadi korban. Dan jujur, kepuasan apa sih yang dikejar oleh nenek-nenek lampir ini melihat Saleha menderita? Gila banget ya. Emang gak masuk akal banget sih apa yang sebenarnya yang diinginkan oleh si nenek-nenek lampir ini. Tapi ya mau gimana lagi ya guys ya, memang alur ceritanya akan memperlihatkan penderitaan pemeran utama terus-terusan. Walaupun memang kita dalam 2 hari ini sudah melihat ada progres lah dalam hubungan Nando dan Saleha karena mereka sudah saling mencintai sekarang, sudah tidak ada batasan lagi, sudah tidak ada tembok juga untuk mereka bisa menjalani cinta mereka. Namun sayangnya di saat kebahagiaan Nando dan Saleha ini selalu saja ada orang yang membuat Saleha dan Nando ini dipersulit nih hubungannya ke depannya. Dan ya itu tuh emang bukan tembok ya guys ya. Mungkin ini hanyalah kerikil-kerikil tajam saja yang mungkin bisa mereka lewati. Tapi yang ditakutkan hanya satu nih guys. Jika Nando terlambat jujur kepada Saleha tentang kejahatan dia di masa lalu, yang mana Nando pernah menculik Saleha karena ingin meminta tebusan kepada orang tuanya Saleha. Nah ini nih yang bikin kita tuh jadi sakit kepala banget ya mikirin ya guys ya. Apakah nanti Nando yang lebih dahulu menyatakan itu semua kepada Saleha, atau bahkan akhirnya Saleha malah kembali membenci Nando gara-gara Saleha baru taunya dari mulut orang lain. Nah jadi tolong dong, Nando kan emang mau pindah ke Jakarta karena satu tujuan, yaitu bertemu dengan Saleha dan meminta maaf sama Saleha. Sekarang hubungan mereka tuh udah semakin dalam nih. Pastinya akan lebih sulit bagi Nando untuk jujur kepada Saleha. Tapi ya walau bagaimanapun kita juga sempat kesel ya guys ya dengan Nando ini. Udah tahu nih si Saleha ini harus diberikan ya penjelasan lah tentang kejadian tersebut. Apalagi kan Nando udah tahu banget gimana kan perasaan Saleha selama ini, gimana tertekannya Saleha setelah penculikan tersebut. Jadi ya jangan didiemin terus-terusan seperti ini.
Dan bahkan sekarang Nando malah memutuskan hal yang sangat amat mengejutkan dengan melamar Saleha. Tapi dianya belum jujur atas apa yang sudah dia lakukan selama ini sama Saleha tentang penculikan yang waktu itu dia lakukan di Magelang. Jadi yang Mimin takutkan di saat semua orang sedang berusaha untuk membuat Saleha dan Nando ini berpisah, ya mereka pasti akan mencari celah terus-terusan, dan khususnya sekarang mereka ini sedang mencari tahu apa nih kejahatan Nando di masa lalu atau kebusukan Nando di masa lalu yang masih belum terungkap sekarang. Dan itu tuh ya akan dijadikan senjata bagi orang-orang yang membenci Nando dan Saleha untuk menghancurkan hubungan mereka. Sekarang permasalahannya itu bukan di 3 nek lampir aja nih guys. Ada 2 permasalahan lagi yang menurut Mimin tuh benar-benar akan mengganggu kebahagiaan Nando dan Saleha, yaitu Dani dan Isabella. Isabella ini ya, padahal dia udah tahu banget nih kalau dia tuh udah nggak bisa lagi mencari celah untuk bisa membuat hubungan Saleha dan Nando jadi ya kacau. Tapi sayang beribu sayang, sekarang gara-gara Dani yang selalu ngedoktrin si Isabella ini, ya Isabellanya jadi ke-trigger lagi nih guys untuk menghancurkan hubungan Nando dan Saleha. Padahal dia tuh udah mau ya menyerah aja karena dia sadar kalau cintanya Nando dan Saleha tuh bukan untuk mereka, Dani dan Isabella. Tapi gara-gara si Dani ini benar-benar obsesi parah untuk mendapatkan Saleha, padahal kalau dipikir-pikir baru secinta apa sih Dani ini sama Saleha ya? Yang cinta banget sama Saleha ini kan cuma Nando doang. Tapi kenapa harus kayak gini sih Dani ini ya? Dan jujur sekarang yang Mimin inginkan sebenarnya Azam kembali lagi deh. Karena ternyata kita baru menemukan fakta juga kan kalau ternyata Ibu Sukma bergumam di dalam diri dia sendiri. Dia meminta bantuan Angga yaitu Azam untuk mengendalikan emosi dari adiknya. Karena ternyata selama ini Ibu Sukma tidak pernah bisa untuk mengendalikan emosi dari Dani ini. Makanya Dani ini dari kecil sampai sekarang selalu bisa menggapai apa yang dia inginkan. Karena kalau dia tidak berhasil, pastinya dia tidak bisa mengendalikan emosi dia. Ya sebenarnya Dani ini 11-12 nih guys dengan Ferdi ya. Tapi Dani ya masih mempunyai ibu yang baik seperti Sukma. Kalau ibunya seperti Siska sih ya pasti juga lah si Dani ini sama seperti Ferdi, hidupnya tidak pernah benar, hidupnya pasti kacau balau, dan ya pasti akan banyak melakukan hal-hal kejahatan juga seperti apa yang dilakukan oleh Ferdi. Gimana menurut kalian tuh? Setuju nggak dengan Mimin? Nah sekarang sepertinya Nando dan Saleha tampak lebih dekat ya guys ya. Saleha pun merasa sekarang kedekatan dia dengan Nando itu udah jauh dari kata sahabatan saja. Mereka juga sudah saling menyatakan cinta. Mereka mau memperjuangkan cinta mereka berdua. Dan sekarang di saat Nando sudah keceplosan bilang kepada Pak Darmawan kalau dia mau membawa kedua orang tuanya untuk melamar Saleha, membuat Saleha tentu merasa sangat amat berharap nih. Dan jangan sampai Nando ini mengecewakan Saleha, mengecewakan Pak Darmawan, dan mengecewakan Bara. Karena kan sekarang inti dari kehidupannya Pak Darmawan itu cuma satu, yaitu melihat Saleha anaknya bahagia. Jadi apapun itu yang membuat Saleha bisa tersenyum, membuat Saleha bisa ya bahagia ke depannya, ya pastinya akan didukung 100% oleh Pak Darmawan. Bahkan Pak Darmawan pun ya semakin semangat untuk sembuh ya karena memang dia ingin membahagiakan Saleha. Dia ingin selalu ada untuk Saleha. Apalagi di saat Saleha selalu saja disalahkan oleh Rianti, dia akan menjadi garda terdepannya Saleha. Seperti apa yang Saleha inginkan selama ini. Kemudian sekarang coba deh kalian pikir-pikir ya. Kejahatan yang sudah dilakukan oleh Dita, Rianti, dan Siska ini kan sampai sekarang masih
gak pernah bisa terbalaskan ya. Bahkan nih si Dita nih udah berkali-kali mencelakai Saleha dan hampir membuat nyawa Saleha selalu melayang. Tapi apa yang kita dapatkan? Kita hanya melihat si Dita sekarang tetap bisa bekerja sama dengan dua nenek lampir lainnya, selalu bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, dan sekarang dia malah tinggal di rumah yang sangat amat bagus. Dan entah kenapa Mimin berpikir kalau sebentar lagi Siska pun juga akan menyusul Dita nih untuk tinggal di rumahnya Rianti, karena kan at least ya Rianti ini pernah berhutang ya sama Siska sebanyak 3,5 M. Jadi nanti Siska kalau diusir oleh Pak Rahmat dari rumah, setelah Pak Rahmat mengetahui kebusukan Siska tentang Ferdi, ya tentu Siska akan dilempar dan diusir dari rumah itu, karena ya Siska tidak ada hak sama sekali atas rumah yang sudah dibangun oleh Pak Rahmat Hadi. Bahkan Pak Rahmat Hadi pun juga sudah mengatakan kepada Ibu Siska kalau tidak ada sedikit pun harta milik almarhum ayahnya Bu Siska terhadap rumah tersebut. Bu Siska ya cuma wanita atau anak yang ditinggalkan oleh ayahnya waktu itu kepada Pak Darmawan di saat hutang dari ayahnya Siska ini benar-benar sangat amat banyak. Dan rumah tersebut dibelilah oleh Pak Rahmat Hadi karena ya dibayarnya sama hutang yang sudah selama ini dikumpulkan nih hutang-hutang tersebut oleh ayahnya Ibu Siska ini. Dan tentu Ibu Siska merasa sangat amat kaget kan, ternyata dia tidak mempunyai hak sedikit pun tentang rumah tersebut. Jadi ya sekarang di saat Bu Heni dan Nando berada di rumah itu sesuai dengan keinginan Pak Rahmat, ya dia juga nggak akan pernah bisa berkutik. Dan ya siap-siap saja nanti kalau ada permasalahan dengan Pak Rahmat, kejahatan di masa lalu Ibu Siska, kebohongan Bu Siska terhadap Ferdi terbongkar, ya siap-siap saja Siska bakalan hengkang dari rumah tersebut dan mungkin saja dia akan serumah dengan Dita dan Rianti nantinya di rumahnya Rianti. Wah, 3 nenek lampir bakalan bersatu setelah ini guys. Tapi tentunya ya ada plus minusnya ya guys ya. At least mereka sama-sama sudah tidak mempunyai harta lagi. Mereka bakalan kebingungan harus menjalani hari-hari tanpa harta itu seperti apa. Kemudian Dita pun juga nanti pastinya bakalan ya kebingungan juga. Gimana nih caranya dia mau morotin 2 nenek lampir seperti biasanya. Karena 2 nenek lampir ini bakalan habis sehabis-habisnya dan bakalan miskin semiskin-miskinnya. Jadi ya tentunya Dita nggak akan sanggup juga dong hidup dengan 2 nenek lampir ini yang selalu meminta bantuan dia untuk mencelakai Nando ataupun Saleha. Jadi ya kita siap-siap aja ya guys ya melihat si Siska akan membawa koper ke rumahnya Rianti dan akan tinggal bersama Rianti dan Dita juga nih tentunya. Wah 3 iblis nih, bahkan 4 ya guys ya dengan Gania bakalan satu rumah dan pastinya bakalan sepanas apa tuh rumah Rianti ya kalau mereka semua hidup di atap yang sama. Kemudian di sisi lain ada satu juga nih orang yang benar-benar sangat amat meresahkan, yaitu Dani. Dani ini ya jujur benar-benar sangat amat menyebalkan. Dia malah berpikir untuk ya sebelum Nando melamar Saleha dia harus melamar Saleha terlebih dahulu. Gak sadar diri ya Pak Darmawan juga pastinya gak mau dong menerima lamaran dari Dani ini, karena walau bagaimanapun ya si Saleha ya maunya sama Nando lah, bukan sama Dani. Bahkan rasa suka aja sama Dani tuh gak ada banget nih di hatinya Saleha. Emang ngadi-ngadi banget nih si Dani ini. Nah kalau bisa Ibu Sukma cepetan deh bertindak dan yang tegas agar bisa menyadarkan si Dani ini kalau apa yang sudah dia lakukan itu sekarang sudah sangat amat keterlaluan dan bahkan bisa jadi akan menyakiti Saleha. Udah gak sabar banget ya nontonnya. Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.